Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam kajian yang akan melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, membahas tentang bagaimana kita mengimani adanya Al-Khaliq, pencipta, di balik adanya benda-benda yang ada di sekitar kita. Karena sebagaimana kita pahami, ketika kita melihat dari benda, pasti kita meyakini bahwa benda yang ada hari ini tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Di balik adanya ciptaan pasti ada pencipta. Kita lanjutkan, pertanyaannya adalah, kalau seandainya demikian, lalu apa alasan kita yang kian menguatkan betapa di balik ciptaan ini ada pencipta? Pemirsa atau sahabat dimanapun berada, siapa saja yang mempunyai akal akan mampu membuktikan hanya dengan melihat benda-benda yang dapat diinderanya bahwa di balik benda-benda itu pasti ada pencipta. Sebagaimana ketika pepatah orang Arab mengatakan, di balik adanya jejak-jejak unta itu pasti ada unta yang lewat. Kalau ada misalnya unta atau jejak-jejak kuda, keledai yang berjalan, pasti di balik jejak-jejak itu akan ada keledai atau kuda yang berjalan. Kemudian di balik adanya karya seorang tukang, misalnya meja, kursi dan sebagainya, pasti ada yang membuat meja atau tukang tadi. Itu akliyah yang berbicara atau yang membuktikan secara akal. Fakta menunjukkan bahwa semua benda itu bersifat serba terbatas. Dan perlu dicatat bahwa benda-benda, sesuatu yang sifatnya benda, itu bersifat terbatas. Ada masa tunggunya sehingga kemudian lama-lama lapuk, habis. Kemudian dia membutuhkan sesuatu yang lain. Karena benda adalah benda mati, kemudian juga ada benda hidup, dia membutuhkan sesuatu yang lain daripada dirinya sendiri. Matahari beredar, bisakah beredar tanpa ada yang menggerakkan? Kursi berpindah dari posisi satu ke posisi yang lain, apakah bisa berubah tanpa ada yang menggerakkan? Tentu tidak. Karena dia saling membutuhkan benda tadi. Dia serba kurang, bersifat terbatas, lemah. Hal ini menggambarkan segala sesuatu yang ada hanyalah makhluk, termasuk manusia. Manusia itu hanyalah makhluk, karena dia membutuhkan. Ketika sakit, butuh sehat. Siapa yang menyehatkan? Apakah dokter? Tentu bukan. Dokter juga manusia. Maka di sini kemudian kita memahami bahwa ada sesuatu yang lain di luar manusia, yaitu Al-Khaliq, yang maha mengetahui manusia itu sendiri. Segala kebutuhan, segala sesuatu yang baik bagi manusia, itulah Al-Khaliq, pencipta. Bagi muslim, inilah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Al-Khaliq ini maha pencipta, maha dari segala-segalanya, maha pengatur, maha pengasih, maha penyayang. Kalau sayangnya tidaklah sama dengan manusia, kalau maha pengaturnya tidak sama dengan manusia. Dan dia berbeda, tahu persis apa yang kemudian baik untuk manusia itu sendiri, untuk hambanya. Maka di sini kita pahami bahwa Al-Khaliq, pencipta, yang dipahami oleh seorang muslim adalah sesuatu yang kemudian tidak sama dengan pandangan-pandangan manusia khalayalan, manusia yang menghayalkan Tuhan-Tuhan mereka, manusia yang membuat rupa-rupa Tuhan mereka sesuai dengan lingkungan tempat dia berada. Kalau lingkungan dia berada rentan di tengah laut, di tepi laut, maka kemudian terpengaruh oleh keberadaannya di tepi laut, manusianya, Tuhannya. Kemudian kalau dia berada di lingkungan yang cenderung dengan keberadaan banyak api, membutuhkan api, maka kemudian Tuhan-Tuhan mereka seringkali dikaitkan dengan api. Kemudian kalau seandainya mereka berada di lingkungan yang banyak air, membutuhkan air,
seringkali kemudian Tuhan-Tuhan mereka itu diserupakan dengan Tuhan yang berkaitan dengan air. Ada yang menyebut ini dewa langit, dewa bumi, dewa air dan sebagainya. Ini merupakan pengaruh dari lingkungan itu sendiri. Maka kemudian Islam tidaklah demikian. Islam tidak terpengaruhi Tuhannya, baik zatnya, bentuknya, keberadaannya, karena lingkungan keberadaan manusia itu sendiri tidak terpengaruh sama sekali. Ini perlu dicatat. Kalau seandainya ada Tuhan-Tuhan tertentu, rupanya, bentuknya, ataupun kekuasaannya terpengaruh oleh keadaan atau lingkungan, ini dapat dipastikan Tuhan rekaan manusia yang bermula pengaruh dari akal yang berada di lingkungannya. Ketika seseorang berada di lingkungan air, maka mereka akan mengkaitkan kekuatan Tuhan itu atau rupa Tuhan itu adalah air. Kalau mereka berada di lingkungan yang banyak api, maka kemudian mereka kuat dugaannya kedekatan Tuhan mereka itu terkait juga dengan api. Ini yang kemudian kita harus pahami sebagai muslim. Kita lihat fakta, coba lihat masing-masing Tuhan yang mana. Kita lihat bahwa fakta masing-masing yang meyakini Tuhan dalam bentuk berhala itu rupanya berbeda. Padahal kalau dipandang dalam sudut pandang Islam, itu sama-sama terbuat dari batu, semen, dan sebagainya. Masyarul muslimin rahimakumullah, sahabat dimanapun berada. Karena itu dalam Al-Quran terdapat ajakan untuk mengalihkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada ketika mengenali adanya Al-Khaliq. Untuk membuktikan adanya Allah pencipta itu cukup dengan melihat adanya benda-benda di sekitar kita, kemudian mengamati dan memfokuskan perhatian terhadap benda-benda tersebut dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya atau yang berhubungan dengannya, agar dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana pisang yang rasanya manis, warnanya kuning, tumbuh di tanah yang sama, di air, disirami dengan air yang sama, hujan yang sama, pupuk yang sama bahkan, tapi kemudian pisang tetaplah rasanya pisang, mangga tetap rasanya mangga, jambu tetap rasanya jambu, tidak pernah bertukar rasa. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya sesuatu itu pasti ada yang mengatur. Rasa mangga manis dan ada asamnya, rasa pisang ada manisnya, kemudian rasa buah-buahan lainnya yang berbeda satu sama lain, pasti ada pencipta di balik ini. Itulah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan Islam. Maka dari itu kaum muslimin, Allah Ta'ala mengingatkan untuk meyakini Dia sebagai pencipta dan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Al-Quran membeberkan ratusan ayat berkenaan dengan hal ini, antara lain surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda atau ayat bagi orang-orang yang berakal. Ketika beredarnya matahari kemudian terjadinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sahabat kaum muslimin pemirsa dimanapun berada, di ayat lain dalam surah Ar-Rum ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlain-lainnya bahasa dan warna kulitmu. Subhanallah. Cukuplah dua ayat ini di antara keterangan atau penjelasan yang berkaitan dengan bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu itu kesia-siaan. Dan cukup juga bagi kita memahami bahwa di balik adanya langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, berbedanya warna kulit, bahasa kita satu sama lain, itu adanya Al-Khaliq pencipta. Maka disinilah kemudian kita meyakini bahwa meyakini ada pencipta merupakan penyempurna dari keimanan kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim. Karena itu jangan sekali-kali kita terpengaruh, terpesona, atau bahkan ingkar terhadap adanya Al-Khaliq. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kelak di akhirat kita akan ditanyai dan diminta pertanggungjawaban atas penolakan kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat
dan bisa kita pahami bersama-sama. Mudah-mudahan lain kesempatan kita sama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.